Silakan duduk. Haleluya. Tadi perasaannya sepi sekali ya, tapi ternyata makin lama makin banyak. Puji Tuhan. Nanti berikutnya 2 minggu lagi kita semakin penuhi tempat ini, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau tema kita hari ini, firman Tuhan katakan trusting the living word ya. Percaya kepada firman. Percaya kepada firman untuk menjadi dasar kita boleh menerima kuasa. Dari kemarin kita sudah belajar kuasa untuk melepaskan, mengikat gitu ya. Tapi dasarnya adalah firman ya. Mungkin kita di sini kayaknya karena banyak juga bapak-bapak ibu-ibu ya. Enggak hanya anak muda. Tadi kepala saya udah ngomong guys gitu loh. Biasa gitu ya kan. Tapi kan ada bapak ibu adik-adik semuanya pernah enggak ngerasa kok kayaknya ya, kok saya kayaknya di hati saya ini ada sesuatu yang kayaknya saya nggak ngerti, saya nggak bisa kendalikan nih gitu. Pernah ngerasa gitu nggak? Pernah katanya ya langsung. Ada yang ngerasa gini, saya percaya, tapi kok kayaknya saya nggak mampu ya melakukannya. Yang kulakukan kok kayaknya selalu yang berbeda dari yang percaya. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Pernah ya, sering katanya. Ataupun pernahkah nggak kita berpikir, kayaknya Tuhan ini nggak ngerti nih apa yang perasaanku nih. Atau Tuhan ini kayaknya nggak tahu nih apa yang kupikirkan nih gitu. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Pernah ya. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Sebelum lebih dalam lagi kita mau baca kebenaran firman Tuhan yang menjadi ayat hari ini ya. Dalam Ibrani 4 ayat 12 sampai 13, saya akan bacakan ayat 12. Bapak ibu saudaraku dan adik-adik semua bacakan ayat ke-13 ya. Saya bacakan Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Silakan. Jadi firman Tuhan katakan hari ini bahwa firman itu hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Dan tidak ada yang tersembunyi. Itu yang akan menjadi fokus kita bahas hari ini. Dan latar belakang firman ini, kitab Ibrani ini dituliskan, walaupun katanya masih diduga-duga gitu ya, mungkin Rasul Paulus yang mengirimkan surat, ataupun yang lain gitu ya, atau ada Lukas gitu ya. Tetapi ini latar belakangnya, kalau di ayat 3 itu banyak orang-orang yang sudah mendengar kebenaran, yang menjadi anak-anak Tuhan, karena penderitaan, karena pergumulan-pergumulan hidup, karena keadaan-keadaan, ataupun tarikan-tarikan dunia, keadaan-keadaan politik, mereka berbalik meninggalkan Tuhan. Makanya surat ini ada, mengatakan bahwa firman itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Intinya, apa yang ingin disampaikan dalam surat ini kepada jemaat waktu itu, firman Tuhan itu lebih dahsyat dari semuanya. Firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu berkuasa. Itu yang mau disampaikan karena banyak orang menjadi ragu kepada firman Tuhan. Banyak orang karena keadaan-keadaan hidupnya, dia berbalik. Malah kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lamanya. Makanya hari ini kita mau membahas apa sih yang disampaikan dalam ayat ini? Yang pertama adalah firman Allah itu hidup. Hidup, dia kuat, dia aktif. Kalau hidup bisa ya, hidup enggak aktif bisa. Tapi firman Allah itu hidup dan kuat. Dia bergerak. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya informasi. Dia bukan seperti buku-buku kita. Mungkin kita kalau yang mahasiswa ya diktat gitu ya. Apa sih bedanya Alkitab kan sama-sama buku gitu ya. Nah, kalau anak yang masih SMA atau SMP, ada yang SMP ya, kayak buku pelajaran kita gitu. Bukan seperti itu, bukan
firman Allah itu bukan teks mati katanya. Karena di dalamnya ada kuasa yang bekerja. Yang ketika firman Tuhan Allah itu hidup, maksudnya berarti dia bisa menuntun kita. Menuntun arah kita. Ketika kita bingung, dia bisa menuntun. Ketika kita lelah, dia bisa memberi kekuatan. Firman Tuhan itu bisa memberikan pengharapan. Firman Tuhan itu bisa mengubahkan kita dari dalam. Itu maksudnya hidup. Makanya di ayat ini katakan banget, firman itu hidup. Jangan tidak percaya. Dan yang kedua, firman Allah itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menembus jauh ke dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia tahu pikiran dan niat hati kita. Tadi kan ada ya berkata ya, kayaknya Tuhan tahu nggak pikiran saya gitu ya. Firman Tuhan katakan, dia tahu pikiran dan niat hati kita. Kita bisa saja sekarang ini ya, kita anak-anak muda gitu ya, bisa tampaknya kamu baik-baik saja. Everything is okay. Ketawa kesana kesini. Bahkan mungkin kamu aktif ya, ada di IGG ya, ada di pelayanan, di depan, di kampus aktif, berorganisasi aktif. Tapi ternyata di dalamnya ada kecemasan yang tersembunyi ya, rasa yang cemas yang disimpan rapat-rapat dan gak pernah diungkapkan pada siapapun. Ada dosa-dosa yang ditutupi, dosa pornografi, keterikatan, pikiran-pikiran gelap yang terus berputar diam-diam. Ada kemarahan, ya, ada ketergantungan, ya, keterikatan sebenarnya. Butuh validasi terus-menerus. Kamu bisa tampaknya oke, bisa tampaknya kamu di depan, ya, kuat, bahkan melayani, bahkan mungkin bisa berkhotbah. Kemarin anak-anak youth berkhotbah, enggak begitu ya, di sana maksudnya ya. Tapi katanya firman Tuhan itu tajam. Jangan gini, aku sudah bertobat gitu ya, tapi enggak bisa mengampuni. Karena apa? Tidak mengalami ketajaman menusuk hati kita yang terdalam. Dan yang berikutnya, yang ketiga dikatakan, firman Allah itu sanggup membedakan. Ya. Membedakan maksudnya di sini, tidak ada yang tersembunyi. Ya. Tidak ada satupun yang tersembunyi darinya. Semua yang terbuka dan terlancang di hadapannya. Dan kepadanya kita harus bertanggung jawab. Jadi firman Allah itu akan kelihatan apakah benar-benar dari Allah. Kalau dari Allah di situ kebenaran, damai sejahtera, kasih, buah-buah roh yang keluar dari kehidupan kita. Tapi kalau dari ego, keinginan daging, ambisi pribadi, ataupun dari tekanan sosial, tren, validasi, ya, itu akan terlihat gitu. Dan itu tidak ada yang tersembunyi. Mungkin kamu bisa merasa, kayaknya nggak tahu. Tetapi apa yang ada di chatmu, Tuhan tahu. Percaya? Apa yang ada di laptopmu, Tuhan tahu. Apa yang kau scroll dan browsing, Tuhan tahu. Apa yang kau sembunyikan ketika kau di kamar, anak-anak muda, Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Luar biasa firman Tuhan. Amin. Dan sungguh dahsyat ya. Sungguh dahsyat firman Tuhan. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita yang lebih tajam, membedah, ya, bahkan memisahkan sumsum dan tulang katanya ya. Kalau sekarang memang gampang ya, karena udah banyak alat-alat kedokteran yang canggih. Kalau dulu ketika ini ditulis, senjatanya aja pedang bermata dua itu yang tajam banget. Ya kan, hanya itu. Kalau sekarang kan ada nuklir pun ya, ya kan? Terus ada alat-alat. Tapi kalau dulu memisahkan itu penulis kitab Ibrani mau mengatakan yang sangat sulit pun bahkan memisahkan jiwa dan roh itu sanggup firman Tuhan lakukan. Sebegitu luar biasanya firman Tuhan. Dan bayangkan bagaimana luar biasanya Allah bersama-sama dengan kita. Kalau firman-Nya itu menjadi pondasi dalam kehidupan kita.
menjadi pondasi dalam pikiran kita, yang memenuhi pikiran kita, yang menjadi dasar perkataan kita, yang menjadi dasar perbuatan kita. Luar biasa, amin? Amin. Karena firman Tuhan ya dan amin. Tetapi, nah ini tetapi nih kita ini, ya. Tapi kita mau terus bertumbuh ya, tetapi realitanya ya. Realitanya generasi sekarang katanya ya. Generasi yang mau serba cepat dan mudah katanya gitu ya. Dan bahkan katanya gini, mungkin anak-anak gak gitu suka ya. Generasi strawberry katanya ya. Kalau dulu sekarang udah gak terlalu sering diucapkan. Apa itu kata Ellen? Generasi yang di luarnya itu bagus gitu ya, merah gitu. Tapi sedikit dipencet gitu ya, pecah. Benar ya? Sekali dapat tekanan, pecah. Itu keadaan-keadaan kita. Keadaan-keadaan yang serba cepat, semua bisa kamu lihat. Sampai enggak scroll ya, dengan media sosial kamu bisa tahu gitu ya kan. Semuanya gitu, semuanya. Dan apakah firman Tuhan ini masih menjadi pegangan kita? Apakah keadaan-keadaan ini malah membawa kita kepada tadi itu ya, dasarnya menjadi tekanan sosial atau keinginan daging kita, bukan lagi berasal dari Allah. Sedangkan sehingga membuat kita, Tuhan ingin sebenarnya kita menjadi trendsetter yang mempengaruhi, yang punya nilai dari dalam, yang mempengaruhi dunia ini. Tapi karena kita tidak menjadikan firman sebagai pondasi dasar dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi trend follower, ya, trend follower. Kita akan mengikuti kemana arus zaman, ya. Makanya begitu banyaknya orang yang kehilangan banyak hal karena apa? Kehidupan yang dunia ini, ya. Jadi kita mau melihat karena kita mengerti begitu dahsyatnya firman. Pertanyaannya, apakah firman Tuhan itu penting bagi kita? Pertanyaannya, saya ulang sekali lagi ya. Apakah firman Tuhan penting bagi kita? Kalau sesuatu yang penting, pasti kita kasih waktu ya. Nah, dan waktu ini semuanya kita gak bisa komplain. Kalau misalkan kita ngerasa nih, wah Tuhan, kenapa kau ciptakan aku sebegini, dia lebih cantik, kita bisa komplain ya. Kok kayaknya Tuhan, kenapa aku ciptakan kau ciptakan aku begini, dia lebih pintar. Mungkin kita bisa komplain, tapi kalau waktu gak ada, bener gak? Oh Tuhan, kenapa engkau berikan aku waktu 23 jam, dia 24 jam, gak bisa ya? Semua kita sama-sama, benar? Ya waktu ini. Kalau sesuatu yang penting, pasti kamu prioritas, benar? Kamu pasti kasih waktu. Nih Marco nih ada dia lagi kuliah nih. Karena kuliah itu penting, Marco jauh lagi tempat ini ya, rumahnya dengan kampusnya ya. Karena dosen bilang, Marco, saya mau ketemu kamu. Datang jam 6 pagi. Kamu datang enggak? Datang. Bahkan mungkin bangun jam 3 pagi ya. Naik ini jam 4 biar enggak terlambat. Ketika kita ingin sehat, kita rasa penting banget nih sehat. Kita mau olahraga, kita akan prioritaskan waktu. Ini ada ibu saya di sini, umurnya udah 81 tahun. Dia setiap hari pasti berolahraga jalan pagi. Karena apa penting? Dia tahu penting bagi kesehatan. Ya, jadi karena itu penting dia pasti sediakan waktu. Gitu. Makanya kita mau pertanyaan tadi sekali lagi. Apakah firman Tuhan itu penting bagi kita? Apakah kita memberikan waktu sisa atau sisih? Apa bedanya sisa atau sisih? Beda lah. 1A, 1I ya. Bedanya cuma 1A, 1I. Kalau sisa ada makanan banyak ya. Nih Bu Sarah ini makan. Terus gitu ya. Oh udah kenyang. Terus ada yang sedikit lagi. Itu namanya sisa. Tapi kalau ada makanan, terus saya bagi seperempat, itu namanya sisih. Terus ini sama-sama makanannya Bu Sarah nih ya. Kamu mau Bu Sarah kasih
Yang sisa atau yang sisih? Sisih ya. Kita tahu ya. Yang sisa atau sisih yang keras? Sisih. Tapi ketika kepada Tuhan kita kasih sisa atau sisih? Coba jawab. Gak usah dijawab di sini ya. Jawab kepada diri sendiri. Coba cek. Tadi ukurannya pertama waktu ya. Cek. Berapa lama kamu yang hobi drakor? Yes. Drakor gitu ya. Berapa seri? Dracin CEO. Ya. Ada berapa seri satu tem. Ya kan berapa jam? Wah, terus lagi. Bisa sampai jam 3 pagi, 3 subuh gitu. Dan ketika nonton Dracin itu kamu bisa menangis, kamu bisa tertawa, kamu bisa sedih, kamu bisa ngekek-ngekek. Bener gak? Nah, tapi baca Alkitab, satu pasal, ngantuk. Ya, ngantuk. Nah, akhirnya apa? Kamu memberikan yang sisa. Ya. Padahal tadi kita katakan firman Tuhan hidup, kuat, lebih tajam. Nah, dan sebenarnya ini menjadi menurut saya hal yang penting bagi kita. Saya mau kisahkan ada kayak begini nih, pendeta datang ya, kunjungan ke jemaat. Jemaatnya udah tua gitu, Tante Sarah deh yang kunjungan gitu ya. Halo apa kabar, gimana kabar suami, kabar anak-anak baik kan biasa gitu ya. Baik semuanya. Terus, gimana ininya doanya, baca Alkitabnya baik Pak Pendeta. Ya sudah, luar biasa sudah ketika mau pulang saya mau mendoakan. Tapi lain kali ini, sebelum saya berdoa kita mau baca firman Tuhan dulu ya gitu ya kan. Firman Tuhan dulu ya. Oh iya Pak Pendeta. Ibu tua ya, Kak ambilkan Alkitab saya di lemari gitu. Terus baca, ketika dia geser, jatuh kacamata bacanya. Waduh, ternyata ini kacamata baca saya di sini. Sudah setahun saya cari katanya. Berarti tidak baca firman. Padahal ketika tadi ditanya, baca firman? Iya. Ya, gitu. Karena apa? Kita tidak prioritas. Enggak hanya anak-anak muda. Saya sendiri menyadari itu, makanya mungkin anak Yod tahu ya, bagaimana saya rindu banget anak-anak Yod ini mencintai firman. Kami ada grup baca Alkitab gitu ya, semangatin gitu, walaupun sekarang agak berantakan ya, karena banyak yang ketinggalan gitu bacaannya. Beberapa yang terus rajin, ada yang maju duluan nih, Elvira nih udah kitab Mazmur ya. Kami masih di dua tawari kita ya. Dia sudah di Mazmur gitu ya. Tapi banyak yang masih tertinggal di belakang. Karena apa? Memang tidak kita tidak dibiasakan bahwa memahami firman itu sangat penting. Ya, firman sangat penting. Saya juga di keluarga-keluarga, enggak hanya bagi kehidupan kita pribadi, bagi kehidupan anak muda, bagi keluarga-keluarga. Saya sendiri juga merasakan gitu ya. Dulu juga ketika saya punya anak ketika masih kecil gitu ya. Belum memikirkan seperti ini. Gitu. Makanya harus kejar. Karena apa? Jarang Bu Shirley kalau ketemu dengan ibu-ibu lah. Ibu-ibu kan anaknya masih sekolah nih ya. Ibu-ibu di SMA gitu ya. Atau SMP gitu ya. Ngumpul-ngumpul gitu ya kan. Oh jeng gitu ya kan pasti gitu ya. Jeng gimana kabarnya gitu. Terus gimana? Pasti yang pertama ditanya apa? Nilai. Ya. Nilai. Oh saya mah bangga banget. Nilainya 98 loh. Gitu ya. Keren banget ya anak itu gitu. Gak pernah kita. Jeng. Anakmu udah baca Alkitab sampai mana jeng? Gitu ya. Dan kita bangga. Anakku dalam kitab Mazmur sekarang gitu ya. Kita ngerasa gak penting. Gitu. Dan itu fenomena yang terjadi dan kita mau ini diubahkan di tengah-tengah kita ya. Semua kita menjadi orang-orang yang cinta firman. Ya. Cinta firman Tuhan. Karena apa? Ada di sekolah Kristen ya.
di sekolah Kristen, ini SMA Kristen. Jadi ketika ditanya, udah SMA ya, di sini semuanya siapa yang dari lahir sudah Kristen? Semua angkat tangan. Anaknya, nah SMA, laki perempuan ya, angkat tangan, 50 orang. Terus, yang sudah membaca Alkitab dari awal sampai akhir 1 kali, gitu ya. Coba angkat tangan. Yang belum, turunkan tangannya pelan-pelan. Turun semuanya. Dan hanya 1 yang tangannya naik di atas. Saya enggak bilang bahwa dia lebih keren, enggak ya, karena udah baca Alkitab, enggak gitu. Tapi ini fenomena yang kita lihat, hanya 1 yang angkat tangan. Dan anak-anak yang lain bilang begini nih, what? Kayaknya amazing dia, ada yang baca Alkitab dari awal sampai akhir. Nah, ini kita mau punya satu perubahan paradigma ya, bahwa sungguh kita menjadi orang-orang yang mencintai firman. Karena apa? Karena firman Tuhan, untuk apa sih firman Tuhan itu diberikan kepada kita? Firman Tuhan katakan, firman itu menuntun kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Slide berikutnya ya. Mazmur 119 ayat 105. Pelita bagi kakiku, menerangi langkah-langkah kita. Menuntun kita melangkah maju. Meski nggak melihat jalan di depan, meski nggak melihat apa yang akan terjadi di depan, firman Tuhan menuntun dan menerangi jalan kita, sehingga kita nggak jatuh, sehingga kita nggak terjerembab, sehingga kita nggak kebingungan, sehingga kita nggak kehilangan arah. Gitu. Coba bayangkan, sekarang kalau kita merenungkan firman Tuhan, yang untung Tuhan atau kita? Kita. Ya. Tuhan berikan firman-Nya kepada kita untuk menuntun kita, ya, memberikan terang bagi jalan-jalan kita, gitu. Seringkali mungkin kita bertanya, ya, gimana ya caranya mengerti kehendak Tuhan? Coba, yang mau apa nih, yang sudah lebih dewasa mau milih, gimana caranya ngerti kehendak Tuhan, gitu? Ya, berbicara, dengarkan Tuhan berbicara. Firman Tuhan katakan ya, slide berikutnya sayang. Firman Tuhan katakan, Yohanes 14 ayat 15 katakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Ya. Jika kalau kamu mengasihi aku, saya mau ganti kata mengasihi dengan cinta. Jika kamu mencintai aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Bagaimana kita bisa menuruti perintah-perintah Tuhan kalau kita tidak membaca Alkitab? Karena di situ adanya. Nih, firman itu adalah surat cinta gitu. Biar kita boleh semakin cinta. Kayak misalkan orang ya, kalau sekarang udah nggak bisa ya, udah nggak bisa contohnya itu. Kalau kita dulu zaman-zaman dulu gitu, ya. Zaman-zaman waktu Tante Sarah sama Om Freddy juga gitu, ada suratnya, masih sampai sekarang masih tersimpan gitu, ya, ada suratnya gitu ya. Dan itu Tuhan berikan untuk kita boleh semakin mencintai. Tuhan mencintai kita, Dia berikan surat cintanya, terus kita harusnya membalaskan surat cintanya ya. Karena apa? Kita punya pemahaman, pemikiran, firman itu, baca Alkitab itu menjadi beban atau tuntutan. Karena apa? Ada anak yang bilang begini, gak maulah baca Alkitab katanya. Sama Tante Sarah waktu di Batam. Gak maulah baca Alkitab. Habis Alkitab itu ngomongin saya terus katanya. Ngomongin saya terus katanya. Kayaknya ngomongin saya gitu. Padahal bagus ya. Bertobat berarti gitu. Karena itu surat cintanya Tuhan sama kita untuk kita boleh semakin mengasihi Dia. Karena kalau kita punya pemahaman bahwa ini surat cintanya Tuhan, maka ada 3 respon kasih yang harusnya kita berikan kepada Tuhan. Pertama adalah baca. Dengarkan suaranya setiap hari. Ya. Renungkan, biarkan firman itu masuk ke hati. Dan lakukan, tunjukkan kasih, tunjukkan cinta kita itu lewat tindakan kita.
lewat tindakan kita. Dan firman Tuhan ini seringkali mungkin kita karena mungkin banyak paradigma kita yang harus kita bangun dan ubahkan. Seperti tadi ya, firman Tuhan itu surat cintanya Allah kepada kita. Ya. Seringkali kita ngerasa gini, karena apa? Di dunia ini gini, kita takut ya sama setan, benar gak? Takut gak sama setan? Kalau ada setan yang real gitu, nyata gitu, hihihi gitu, takut gak? Takut ya, pasti gitu. Kita kayaknya ketika ada yang ngeganggu kita gitu ya, bahkan dalam pikiran kita gitu ya, dalam pikiran kita kayaknya ada bayangan-bayangan yang menakutkan gitu, taruh Alkitab, oh Bu Sarah saya udah bisa tidur, karena apa? Udah tenang saya udah taruh Alkitab di atas kepala saya gitu ya. Karena apa? Kita ngerasa bahwa mengusir setan gitu ya, mengenyahkan setan-setan, bahkan yang dalam pikiran kita gitu, dengan simbol-simbol, dengan apa, kan kita suka lihat ya, apa filmnya apa eksorsim ya, yang pakai salib gitu, pakai Alkitab dilempar gitu ya kan. Padahal itu roh, gak bisa kita ini kan dengan benda-benda. Firman Tuhan mengatakan, apa katanya? Iblis itu setan ya. Setan memang seperti singa yang mengaum-ngaum dalam, kalau nyata sih kita sekarang tengking aja gitu. Tapi mengaum-ngaum dalam pikiran kita, benar gak? Mengaum-ngaum dalam hati kita, mengaum-ngaum dia, berkeliling dia hendak menangkap kita. Dan bagaimana katanya untuk mengusir setan? Lawanlah dengan iman yang teguh. Balik-baliknya kepada firman lagi, karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi ujung-ujungnya selalu firman. Makanya firman itu hidup, firman itu berkuasa, lebih tajam, gak ada yang tersembunyi bagi dia. Dia berkuasa. Kita gak akan mengalami kuasanya ketika kita tidak memberikan prioritas ya. Menganggap bahwa itu penting dalam kehidupan kita. Jadi terus bagaimana nih, banyak orang-orang muda nih, apalagi dengan zaman-zaman sekarang ya. Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan apa? Dengan firman. Gimana ya, kita bingung kan? Dengan firman, karena apa? Di dalam firman, tadi katanya ada kuasa ya. Ada kuasa Roh Kudus yang membuat kita semakin cinta Tuhan. Semakin cinta Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin mengalami Tuhan, semakin mengalami kuasanya gitu ya. Sehingga ketika ada tantangan, ketika ada godaan, kita tahu ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Makanya bagaimana kita bisa mempertahankan kelakuan kita bersih ya? Dengan firman Tuhan. Karena kita tahu ada kuasa di dalam firman Tuhan. Dikatakan ketika kita terus ada di dalam dosa, itu akan menjauhkan firman atau Alkitab dari kita. Kita lihat slide berikutnya. The Bible will keep you from sin. The sin will keep you from the Bible. Ya. Tadi bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya? Nggak hanya orang muda, bagaimana kita semua, bapak-bapak. Karena tantangannya juga bapak-bapak sekarang. Nggak hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga, bener nggak? Ibu-ibu juga, karena memang sekarang ini zamannya sudah zaman edan. Gitu. Bagaimana kita bisa mempertahankan semuanya itu? Dengan firman. Karena apa? Firman akan menjauhkan kita dari dosa. Menjaga kita. Tetapi ketika kita hidup dalam dosa, maka dosa itu akan menarik kita. Menjauhkan kita dari firman, dari kebenaran. Jadi kita bisa melihat, bangun rohani kita. Anak-anak muda semangat, bangun rohanimu. Beri waktu, katakan dalam hatimu bahwa Alkitab itu penting. Firman Allah itu penting. Jangan beri sisa. Ya, jangan beri sisa. Saya akan akhiri dengan satu kisah ya. Satu kisah ini diambil dari satu buku, The Wonder of the Word of God. Buku ini adalah kisah yang ditulis oleh seorang penginjil ya, seorang hamba Tuhan, yaitu Robert Summer ya. Dia menuliskannya berbagai macam kisah tentang ajaibnya Alkitab gitu ya, ajaibnya Alkitab. Dan ini bicara tentang seorang anak muda
mungkin seusia-usia Bang Pendi ya. Dia sudah bekerja di satu, namanya Terry Burns, di Kansas ya, Amerika Serikat. Terus dia bekerja di sebuah pabrik. Dan ketika dia bekerja hari itu, pabrik itu meledak. Ketika meledak, dia posisi paling dekat dengan sumber ledakan. Sehingga dia mengalami luka bakar yang begitu dahsyat gitu ya. Luka bakar yang begitu dahsyat, tapi dia selamat. Ada beberapa orang yang lebih jauh jaraknya dari dia, dari sumber ledakannya, tapi mereka tewas gitu, meninggal dunia. Terus akhirnya si Terry Burns ini, dia mengalami kebutaan dan juga tangannya itu diamputasi karena rusak ya gitu, diamputasi. Dia cacat gitu ya. Terus tapi ketika dia dalam masa-masa sudah semakin pulih gitu, ditanya apa kesedihan terbesar. Mungkin orang berduka, begitu banyak orang berduka ketika melihat dia ya, korban dari ledakan sebuah pabrik gitu. Tapi ketika dia ditanya apa yang menjadi kesedihan hatimu, mungkin orang ingin mendengar cerita ledakan itu membuat aku kayaknya gitu ya. Tapi Terry Burns mengatakan bahwa yang paling dia sedihkan adalah dia tidak bisa membaca Alkitab. Karena dia 4 bulan sebelum ledakan, dia bertobat. Dan dia belum selesai membaca Alkitab. Dan itu yang menjadi kesedihannya. Terbayang? Itu yang menjadi kesedihannya, bukan dirinya yang cacat. Bukan yang tangannya enggak ada, matanya yang buta, yang terbatas, yang mungkin dibantu oleh orang lain gitu. Waktu itu belum ada Alkitab audio ya, gitu. Dan enggak enak juga dia mungkin orang selalu, dia pendengarannya masih ada. Orang selalu membacakan ke dia mungkin enggak enak gitu. Tapi satu kali dia mendengar di Prancis, Paris, ada seorang wanita yang punya kasus seperti dia, yang tangannya tidak ada, matanya buta gitu ya. Tapi dia bisa membaca Alkitab Braille ya. Jadi yang menonjol gitu, jadi membacanya dengan bibirnya gitu ya. Dengan bibirnya gitu. Akhirnya dipesankanlah Alkitab itu kepada Terry Burns ya, kepada Terry. Dan ketika Alkitab itu datang, dia senang banget. Dia senang banget ketika dia buka, dia senang banget. Dan dia mulai coba untuk membaca Alkitab dengan bibirnya. Tapi ketika dia coba dengan bibirnya, nggak bisa. Ternyata bibirnya juga, di sini ternyata saraf-saraf ya. Ternyata itu Braille itu pakai saraf ya. Mungkin saraf tangan, saraf bibir gitu ya. Jadi saraf kita yang membacanya, saya juga baru tahu gitu ya. Ternyata saraf bibirnya juga ternyata dari waktu ledakan itu rusak. Jadi nggak bisa membaca. Jadi dia mengusahakan dengan susah payah. Mengusahakan dengan bibirnya dan dia rasanya sedih banget, dia kecewa gitu ya. Yang dia udah tunggu-tunggu kiriman itu dari Prancis gitu. Gak bisa gitu. Tapi dia coba terus. Satu waktu ketika dia coba, mungkin tanpa sengaja dia meleletkan lidahnya. Dan ketika dia meleletkan lidahnya, dia membaca. Dan sejak saat itu, Terry membaca Alkitab dengan lidahnya. Dan ketika ini dicatat, ya, Robert Sumner mengatakan bahwa Terry sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab 3 kali. Ketika bukunya ini, ketika dia diwawancara, sudah menyelesaikan Alkitab 3 kali. Ya, sungguh kita masih punya lengkap ya, masih punya mata, masih punya tangan, benar? Masih punya pendengaran gitu. Kita mau, karena sesungguhnya, next slide ya, sebagai ayat penutup kita, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Ya. Jadi firman itu adalah Allah sendiri ya. Dia Allah sendiri. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam Dia? Ada bersama-sama dengan Dia. Bahkan firman Tuhan katakan, ketika aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, maka minta apa saja maka akan kuberikan kepadamu. Ya, dan firman itu
adalah Allah sendiri dan mau tinggal bersama-sama dengan kita. Amin. Makanya ini menjadi, kita tahu bahwa Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Jadi bangun rohani kita. Ambil komitmen untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengalami firman yang hidup, kuat, dan tajam. Firman yang berkuasa, yang mengubahkan kita, yang menuntun kita, bahkan menyembuhkan kita dari dalam. Amin. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Amin Tuhan.